Bakat seorang hunter ditentukan melalui pengukuran kekuatan fisik dengan teknologi mutakhir. Mesin canggih itu mampu menilai potensi dasar, meski masih belum bisa sepenuhnya mengidentifikasi sifat asli skill seorang Awakener. Karena keterbatasan itulah, para Awakener dipaksa menafsirkan sendiri kemampuan mereka, merancang teori sihir, dan mencari cara terbaik untuk menggunakannya. Berbeda dengan kebanyakan orang, Chang Hyun terbebas dari kesulitan itu. Berkat mata penglihatannya yang istimewa, ia mampu memahami sistem dan skill dengan jauh lebih jelas. Malam itu, ia berbaring di atas tempat tidur sambil membuka jendela sistem miliknya. Seperti yang sudah ia perkirakan, kondisi Full Bloom-nya telah mundur, dan kini hanya berada di peringkat A. Namun, hal itu sama sekali tidak membuatnya panik. Skill bisa dilatih kembali, dan perlengkapan bisa dibeli ulang. Semua itu hanyalah masalah waktu. Yang benar-benar mengganggu pikirannya adalah kondisi tubuhnya yang lemah serta skill level rendah yang kini ia miliki. Ia sadar, untuk kembali ke puncak, ia harus beradaptasi dari titik terendah. Di tengah lamunannya, terdengar suara perdebatan dari luar kamar. Seorang pria tampak bersikeras bahwa Chang Hyun berhak menentukan jalan hidupnya sendiri, sementara sang ibu menolak keras dengan alasan usianya yang masih terlalu muda. Kekhawatiran akan masa depan pendidikan anaknya membuatnya menilai bahwa mengejar mimpi sebagai hunter hanyalah pertaruhan beresiko. Perdebatan itu membangkitkan kenangan lama di benak Chang Hyun. Ia teringat bagaimana ibunya dulu juga menentang impiannya, dan bagaimana dirinya saat itu hanya membuang energi dengan perlawanan emosional yang tak pernah membuahkan hasil. Namun kali ini, ia menangkap satu hal penting. Disebutkan bahwa 1 tahun bisa menjadi periode yang sangat menentukan. Pikiran Chang Hyun langsung bekerja. Ia menyadari bahwa sang ibu sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Dalam 1 tahun, seorang hunter bisa mengikuti banyak pertandingan, mengumpulkan pengalaman, dan meningkatkan skill secara signifikan. Jika saja ia memulai lebih awal di kehidupan sebelumnya, level Full Bloom-nya mungkin sudah mencapai peringkat B jauh lebih cepat, dan karier gamenya bisa berbelok ke arah yang lebih baik. Dengan keyakinan itu, Chang Hyun akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Ia masuk ke tengah pembicaraan dan menyampaikan keinginannya untuk diberi waktu 6 bulan sebagai masa pembuktian. Keputusan itu langsung mengejutkan kedua orang dewasa tersebut. Sang ibu diliputi kecemasan, sementara ekspresi pria itu justru terlihat lebih lega. Chang Hyun menegaskan tekadnya untuk menunjukkan kemampuan nyata dan membuktikan bahwa mimpinya bukan sekedar angan kosong. Namun tak lama kemudian, ia justru dibuat bingung. Akses yang ia harapkan ternyata ditolak. Petugas wanita itu kemudian menjelaskan bahwa seorang di bawah umur wajib mendapatkan izin dari wali untuk bisa mengakses fasilitas tersebut. Detail kecil ini sempat luput dari ingatan Chang Hyun. Di kehidupan sebelumnya, ia sudah jauh melewati usia 18 tahun, bahkan telah menjalani 1 kehidupan penuh. Kesadaran itu membuatnya kesal, karena artinya ia tidak bisa langsung berlatih hari ini. Tepat saat ia hendak mencari solusi lain, sebuah sentuhan di bahunya menghentikan langkahnya. Chang Hyun menoleh, dan mendapati seorang pemuda dengan ekspresi ceria menyapanya. Ia langsung mengenali sosok itu sebagai Do Jun Kim. Pemuda tersebut tampak penasaran dengan alasan keberadaannya di sana. Dalam ingatan Chang Hyun, Do Jun adalah hunter jarak dekat dengan perjalanan hidup yang terbilang mulus. Seorang elit divisi pertama yang terhubung langsung dengan ranah profesional, meski tak pernah benar-benar menjadi yang terbaik. Namun pada titik waktu ini, mereka seharusnya belum saling mengenal. Karena itu, Chang Hyun berpura-pura tak mengetahui siapa dirinya. Mendapati respons itu, pemuda tersebut pun memperkenalkan dirinya. Ia menjelaskan bahwa kelas mereka bersebelahan, dan dirinya cukup dikenal di sekolah sebagai seorang Awakener. Ketika Chang Hyun tetap menunjukkan ketidaktahuan, Do Jun terlihat terkejut. Meski begitu, ia segera menerima situasi tersebut. Ia lalu menebak bahwa Chang Hyun datang untuk mendaftar ke Hunter Youth Club. Dugaan itu segera diluruskan, karena tujuan Chang Hyun sebenarnya adalah ruang latihan yang mensyaratkan izin wali. Di luar dugaan, Do Jun menyatakan bahwa ia memiliki wewenang untuk memberikan izin tersebut. Ia merupakan anggota resmi Hunter Youth Club Academy, sebuah fakta yang bahkan tidak diketahui Chang Hyun. Saat itulah Chang Hyun menyadari bahwa setiap kemudahan pasti memiliki harga. Do Jun ingin melihatnya berlatih. Meski terasa merepotkan, Chang Hyun memilih menerima permintaan itu, karena baginya tidak ada risiko berarti. Dengan persetujuan tersebut, petugas wanita pun mengarahkan Chang Hyun ke ruang latihan nomor 3, karena seorang anggota Hunter Youth Club telah bersedia menjadi walinya. Tak lama kemudian, Do Jun mengungkapkan rasa herannya. Ia mengaku terkejut mengetahui bahwa ada siswa lain di sekolah yang juga bercita-cita menjadi hunter. Pernyataan itu membuat Chang Hyun tersentak, karena jelas ditujukan kepadanya. Do Jun kembali menegaskan bahwa dirinya adalah anggota Hunter Youth Club, namun mengakui kesulitan beradaptasi, karena anggota lain jauh lebih tua dan terasa asing. Ia lalu bertanya-tanya, mengapa Chang Hyun memilih ruang latihan yang hampir tidak pernah digunakan siapapun. Menurutnya, hal itu mungkin disebabkan oleh obsesi kebanyakan orang terhadap Hunter League, sehingga ruang ini terlupakan. Chang Hyun pun akhirnya menanyakan satu hal dengan tenang.
Apakah Do Jun benar-benar ingin menyaksikan latihan biasa dan melihat kemampuannya diuji secara langsung? Namun ketika Do Jun Kim menawarkan bantuan dengan penuh semangat, Chang Hyun langsung menyadari satu hal. Sejak dulu, pemuda itu selalu haus akan pengakuan. Meski begitu, Chang Hyun tidak bisa sepenuhnya menyamakan posisi mereka. Bagaimanapun juga, ia adalah seseorang yang telah bereinkarnasi, dengan pengalaman dan usia mental yang jauh melampaui anak SMP di hadapannya. Setelah kesepakatan tercapai, semuanya pun dipersiapkan. Sesi latihan segera diprogram, dan begitu dimulai, cahaya terang menyala memenuhi ruangan hingga hampir membutakan mata Do Jun. Dari dalam kilauan itu, sosok klon tanker yang dipanggil Chang Hyun mulai terbentuk. Jika dibandingkan dengan video game, entitas ini jelas setara dengan unit latihan. Namun, perbedaannya sangat mencolok. Klon tersebut memanggil perisai raksasa, memancarkan pertahanan yang begitu kokoh hingga nyaris mustahil ditembus. Melihat hal itu, Do Jun sempat mengira ada kesalahan dalam pengaturan latihan. Ia menyarankan agar Chang Hyun mengganti dengan klon biasa, karena tanker tersebut terlihat benar-benar tak bisa dilukai. Namun begitu senjata Chang Hyun muncul di tangannya, ia justru menepis anggapan itu. Baginya, target latihan memang seharusnya tangguh. Ia bahkan menyiratkan bahwa tanker itu hanya tampak mustahil dilukai bagi Do Jun saja, sambil memperlihatkan senyum liar penuh keyakinan. Chang Hyun paham betul satu prinsip dasar. Cara termudah menghancurkan material yang sangat keras adalah menyerangnya dengan sesuatu yang lebih kuat. Sayangnya, kondisi fisiknya saat ini belum memungkinkan hal itu. Maka hanya ada satu pilihan yang tersisa, yaitu menyerang titik-titik lemah, sendi. Tanpa ragu, ia melancarkan tusukan tombak pertamanya dan berhasil mengenainya dengan presisi. Serangan itu membuat Chang Hyun cukup puas. Kendali tubuhnya masih terjaga dengan baik, jauh lebih baik dari yang ia perkirakan. Tanpa membuang waktu, ia mengaktifkan mata penglihatannya yang istimewa untuk memindai kelemahan klon tersebut. Setelah fokus sejenak, ia langsung menerjang. Tombaknya bergerak cepat, mengiris lengan dan pinggang target sebelum memberikan serangan penutup yang menentukan. Dalam sekejap, klon tanker yang sebelumnya tak tersentuh kini runtuh, hancur berkeping-keping di lantai ruang latihan. Kemenangan pun diraih. Aksi luar biasa itu bahkan membuat Do Jun menyesal karena tidak merekam sesi latihan tersebut. Ia kemudian menyimpulkan bahwa Chang Hyun bisa menang karena pertahanan tanker telah diturunkan ke level minimum. Jika tidak, menurutnya dibutuhkan senjata khusus untuk menjatuhkannya. Chang Hyun langsung menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Do Jun sedang berusaha mencari penjelasan logis atas sesuatu yang tak mampu ia pahami. Dengan caranya sendiri, pemuda itu menerima hasil yang ia lihat. Do Jun pun menyatakan bahwa Chang Hyun yang jelas-jelas memiliki spesialisasi tombak sangat layak bergabung dengan Hunter Youth Club. Tak berhenti sampai di situ, ia juga menyatakan niatnya untuk mencoba melawan training dummy tersebut dengan tangannya sendiri. Chang Hyun memilih untuk tidak menjelaskan apapun pada Do Jun. Ia tahu, anak itu akan memahami semuanya sendiri, melalui kegagalan dan melalui rasa frustasi. Malam itu, di fasilitas latihan yang sama, Do Jun Kim masih bertahan. Tubuhnya kelelahan, pikirannya kacau. Ia yakin telah meniru setiap gerakan Chang Hyun dengan sempurna. Ia kembali menghadapi training dummy. Pertahanan monster itu diturunkan ke level paling rendah. Namun hasilnya tetap sama. Setiap serangan mental. Tidak ada satupun goresan yang tercipta. Klon tanker itu terus maju dan menyerang, namun tetap tak tersentuh. Rasa penasaran berubah menjadi kebingungan. Do Jun mulai berpikir bahwa sistem latihanlah yang bermasalah. Latihan malam masih berlangsung ketika seseorang memanggil namanya. Seorang senior klub muncul. Do Jun segera membungkuk sopan. Ia menyapa Jisoo, salah satu anggota senior. Jisoo langsung menyadari target latihan yang digunakan Do Jun. Ia menegur pemanasan yang dilakukan dengan klon tanker. Menurutnya itu adalah pilihan yang mustahil. Target tersebut tidak bisa dilukai, bahkan saat pertahanannya diturunkan ke batas minimum. Ucapan itu membuat Do Jun terdiam. Frustasi mulai menekan dadanya, bukan pada sistem, bukan pada orang lain, melainkan pada kelemahan dirinya sendiri. Sementara itu, Chang Hyun tengah berada di dalam kereta. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi satu kesadaran sederhana. Tubuhnya saat ini terlalu lemah. Pusat latihan Hunter memang tersedia untuk Awakener, namun fasilitas standar saja tidak cukup baginya. Saat sendirian, ia mengakses mode latihan Hunter League, termasuk fitur partner as popping. Di sanalah, batasan itu kembali terasa. Mata penglihatannya masih berada di peringkat B. Serangan berdaya besar masih terkunci. Secara fisik, kekuatannya hanya sedikit di atas orang biasa yang bugar. Namun Chang Hyun tidak kecewa. Justru sebaliknya, ia semakin yakin pada satu hal. Kekuatan sejati harus dibangun dari tubuhnya sendiri. Ia tahu, pemulihannya lebih cepat berkat kondisi full bloom. Artinya, latihan keras adalah kunci, dan latihan adalah satu-satunya jalan. Masalahnya, akses ruang latihan masih membutuhkan izin wali. Itu terlalu merepotkan, terlalu membatasi. Karena itu, Chang Hyun meraih ponselnya. Ia mulai mencari tempat latihan pribadi, tempat di mana ia bisa berlatih tanpa hambatan. Namun tepat saat itu, panggilan masuk ke layarnya, Do Jun Kim. Begitu tersambung, Do Jun langsung menanyakan rencana latihannya. Nada suaranya terdengar antusias. Lalu, tanpa ragu, ia mengajak Chang Hyun makan malam. Chang Hyun terdiam sejenak.
Ajakan itu terasa sederhana, namun firasatnya mengatakan sebaliknya. Beberapa saat kemudian, Chang Hyun tiba di sebuah tempat makan sup hangover terkenal. Di dalam, Do Jun Kim langsung melambaikan tangan menyambutnya. Chang Hyun sempat menyinggung bahwa Do Jun pasti berasal dari keluarga berada. Hal itu langsung terbukti. Menurut Do Jun, latar belakang yang kaya memang membuat jalan menjadi hunter jauh lebih mudah. Peralatan mahal, tes yang berbayar, semua itu bukan masalah baginya. Chang Hyun tak membantah. Ia tahu betul bahwa dunia hunter tidak ramah bagi mereka yang kekurangan dana. Namun sambil duduk berhadapan, Chang Hyun menyadari sesuatu. Anak SMP di depannya ini sama persis dengan Do Jun yang ia kenal di kehidupan sebelumnya. Selalu haus pengakuan, selalu ingin diakui oleh sekitarnya. Karena itu, Chang Hyun langsung meminta tujuan sebenarnya dari undangan ini. Awalnya Do Jun terlihat bingung. Ia tidak mengerti maksudnya. Chang Hyun pun menegaskan bahwa ajakan ini terasa seperti bentuk rasa kasihan. Do Jun segera menyangkalnya. Ia mengaku memang punya satu permintaan. Chang Hyun langsung memanggil pelayan, seolah sudah menebak arah pembicaraan. Ia tahu, masalahnya pasti berkaitan dengan training Downey. Tak lama kemudian, Do Jun mengakui kegagalannya. Ia telah meniru seluruh gerakan Chang Hyun, namun tetap tidak mampu menjatuhkan Clone Tanker. Karena itulah, ia meminta saran. Namun di tengah penjelasan itu, Do Jun tiba-tiba terdiam. Pandangan matanya tertuju ke arah pintu masuk. Perubahan sikap itu menarik perhatian Chang Hyun. Saat ia menoleh, 3 pemuda lain masuk ke restoran. Mereka mengenakan seragam yang sama dengan Do Jun. Itu berarti mereka berasal dari tim yang sama. Begitu masuk, mereka langsung melontarkan ejekan. Mereka menertawakan Do Jun, menghina usahanya melawan Clone Tanker. Wajah Do Jun memucat, dipenuhi rasa malu. Salah satu dari mereka, Jisoo, menjelaskan bahwa Do Jun sempat menceritakan soal latihan itu, tentang seorang teman yang berhasil menjatuhkan Clone Tanker. Namun tak seorang pun mempercayainya. Ejekan pun terus berlanjut. Di saat itulah Chang Hyun memahami akar masalahnya. Bukan kurang bakat, bukan kurang usaha, melainkan para senior inilah yang selama ini menghambat pertumbuhan Do Jun. Chang Hyun pun memutuskan untuk turun tangan. Dengan suara lantang, ia menjelaskan bahwa menjatuhkan Clone Tanker tidak membutuhkan pengaturan khusus, tidak perlu menurunkan pertahanan, dan tidak sesulit yang mereka bayangkan jika menggunakan metode yang benar. Ia kemudian memuji Do Jun karena berani menantang target yang bahkan dianggap mustahil oleh orang lain. Ia menyindir bahwa mereka yang mengejek hanya gagal karena terlalu lemah untuk mencobanya. Ucapan itu langsung memicu emosi Jisoo. Saat topik akademi mulai disinggung, Jisoo berdiri dari kursinya. Do Jun berusaha menghentikan Chang Hyun, namun semuanya sudah terlambat. Jisoo melangkah maju. Ia menginjak meja, lalu memerintahkan Do Jun untuk diam. Langsung menuding Chang Hyun. Ia menuduhnya telah merendahkan mereka. Ia bahkan mengklaim bahwa satu serangan dari seorang Awakener sepertinya sudah cukup untuk menghabisi Chang Hyun. Lalu ia memberi batas waktu, 3 detik. Ucapan itu justru membuat Chang Hyun merasa janggal. Cara Jisoo bertindak terlalu berlebihan, persis seperti preman murahan dalam film. Rasa kesal pun muncul, terlebih karena situasi ini jelas berarti satu hal. Ia tidak akan jadi ditraktir makan malam. Chang Hyun berdiri dari kursinya. Ia melangkah mendekat tanpa ragu. Lalu, tanpa peringatan, ia melayangkan satu pukulan lurus ke wajah Jisoo. Pukulan itu mendarat bersih. Jisoo terhuyung. 2 rekannya langsung terpaku, terkejut oleh apa yang baru saja terjadi. Mereka buru-buru menahan dan membantu Jisoo berdiri. Dalam benaknya, Chang Hyun menilai situasi dengan tenang. Batas waktu 3 detik telah dimanfaatkan dengan sempurna. Dalam pertarungan, ia selalu memilih mengambil darah pertama. Jisoo pun benar-benar tersulit. Amarahnya meledak. Chang Hyun dengan santai menegaskan bahwa dirinya tidak punya hubungan apapun dengan Jisoo. Meski mereka mengenal Do Jun, itu bukan urusannya. Karena itu ia meminta untuk tidak diganggu. Namun Jisoo justru menyerang. Sebuah pukulan diarahkan ke wajah Chang Hyun. Dengan gerakan ringan, Chang Hyun menghindar. Ia teringat bagaimana Jisoo sebelumnya mengklaim satu serangan saja sudah cukup. Chang Hyun menyeratkan bahwa serangan itu tetap harus mengenai sasaran. Ucapan itu membuat Jisoo semakin kalap. Ia kembali menyerang. Namun pukulannya ditepis. Chang Hyun langsung membalas dengan jab kiri yang cepat. Situasi itu membuat Jisoo sadar. Ia tidak bisa menang dalam pertarungan jarak dekat. Dan pada saat itulah ia mengambil keputusan terburuk. Chang Hyun merasakan ada yang berubah. Aliran mana mulai bergerak. Mata penglihatannya langsung memberi peringatan. Bahaya. Tanpa ragu, Chang Hyun melompat ke belakang. Sesaat kemudian, lantai di tempat ia berdiri sebelumnya runtuh. Retakan besar terbentuk di permukaan tanah.
Melihat itu, Chang Hyun langsung memahami situasinya. Lawan di hadapannya adalah pengendali gravitasi. Dan yang lebih mengkhawatirkan, Jisoo benar-benar berniat menggunakan skill di tempat umum. Menyadari bahaya tersebut, Do Jun Kim segera bergerak. Ia mulai mengevakuasi orang-orang di sekitar. Sementara itu, Jisoo kembali mengerahkan energinya. Serangan gravitasi kedua dilepaskan. Chang Hyun kembali menghindar di detik terakhir. Sebuah meja melayang dan hampir menghantam tubuhnya. Ia mendarat dengan napas terjaga. Meski awalnya Chang Hyun ingin menahan diri, situasi tak memberinya pilihan. Ia menyadari bahwa batas kesabaran sudah terlewati. Waktu Jisoo telah habis. Namun, lawannya justru membalas dengan serangan lain. Gravitasi kembali dilepaskan. Chang Hyun berhasil menghindar sekali lagi. Masalahnya jelas, mata penglihatannya memang memungkinkannya menghindari serangan. Namun ia tidak bisa mendekat. Jarak menjadi penghalang terbesar. Karena itu, Chang Hyun mengubah pendekatan. Ia meraih sebuah piring yang tergeletak di lantai, lalu melemparkannya dengan seluruh tenaga. Piring itu melesat lurus ke arah Jisoo. Namun sebuah senyum muncul di wajah lawannya. Gravitasi bekerja. Piring itu berhenti di udara, lalu jatuh begitu saja. Jisoo merasa yakin. Baginya, trik seperti itu tidak berarti apa-apa. Namun keyakinan itu runtuh seketika. Sebuah piring berisi makanan menghantam wajahnya. Chang Hyun tidak berhenti. Ia terus melempar piring, satu demi satu, tanpa henti. Ia bahkan mendorong lawannya untuk mencoba menghindar. Hujan piring membuat Jisoo kewalahan. Amarahnya kembali naik. Di tengah kekacauan itu, Chang Hyun berpikir tenang. Setiap skill memiliki cooldown. Tidak ada pengecualian. Dan jika aturan itu dilanggar, konsekuensinya fatal. Beberapa detik kemudian, tangan Jisoo mulai bergetar. Manipulasi gravitasi terhenti. Skillnya gagal aktif. Saat itulah Chang Hyun bergerak. Sebuah piring kembali menghantam kepala Jisoo. Kini, ia benar-benar tak berdaya. Trik sederhana itu membuat Jisoo semakin tersulut. Namun sebelum ia sempat bereaksi, sesuatu terasa aneh. Chang Hyun menghilang dari pandangannya. Seseorang tiba-tiba berteriak peringatan. Jisoo panik. Ia menutup kepalanya, kebingungan. Dan di saat itulah pukulan mendarat. Langsung dari Chang Hyun. Serangan berikutnya datang cepat. Teriakan peringatan kembali terdengar. Jisoo mencoba menebak arah serangan. Ia salah. Pukulan kembali menghantam kepalanya. Berulang, tanpa jeda. Setiap kali peringatan terdengar, tinju kiri Chang Hyun mendarat. Tekanan terus berlanjut, hingga akhirnya tubuh Jisoo ambruk. Kesadarannya menghilang. Chang Hyun menghentikan serangan. Pertarungan telah berakhir. Namun, saat ia menoleh ke sekeliling, sesuatu membuatnya terkejut. Restoran itu porak-poranda. Meja terbalik, lantai retak, perabotan berserakan. Chang Hyun menatap pemandangan itu dengan tenang. Ia sadar satu hal, kekacauan ini bukan sepenuhnya ulahnya. Meski begitu, fakta tetap tak berubah. Chang Hyun adalah orang yang melayangkan pukulan pertama. Ia tidak terluka sedikit pun, sementara lawannya terkapar, tak sadarkan diri. Dalam hitungan detik, Chang Hyun mulai menyusun rencana. Dua teman Jisoo telah pergi, begitu pula Do Jun. Tempat itu kini sepi. Namun, keadaan berubah cepat. Suara sirine mendekat. Polisi tiba di lokasi. Situasi ini berbahaya, dan hanya ada satu jalan keluar. Chang Hyun segera mengotori wajahnya. Ia mengangkat tubuh Jisoo, lalu menyiramnya dengan air hingga terbangun. Jisoo membuka mata. Yang ia lihat hanyalah seorang pemula tergeletak di lantai, dengan mata terpejam. Kebingungan melanda pikirannya. Namun, naluri balas dendam tetap muncul. Tepat di saat itu, seseorang datang bersama polisi. Do Jun Kim. Ia menunjuk ke arah Jisoo. Petugas segera memahami situasi. Jisoo pun menyadari jebakan yang menantinya. Di hadapan polisi, lawan yang seharusnya ia kalahkan justru tampak memohon belas kasihan. Tanpa banyak tanya, petugas mengeluarkan alat kejut. Jisoo ditangkap di tempat. Chang Hyun menahan senyum. Ia tahu rencananya berhasil sempurna. Ia tahu Jisoo tidak akan membantah cerita itu. Rasa malu akan menutup mulutnya. Dan sekalipun ia mencoba berkata jujur, kondisi restoran yang hancur justru akan memperburuk posisinya. Beberapa waktu kemudian, di pusat pelatihan, kabar itu menyebar. Do Jun Ki menjadi orang pertama yang membicarakannya. Ia menceritakan bagaimana Jisoo dimarahi habis-habisan oleh timnya. Bahkan, muncul rumor bahwa ia akan segera dikeluarkan. Chang Hyun merasa puas. Ketidakadilan akhirnya berhenti. Do Jun kemudian bertanya apakah Chang Hyun ingin beristirahat sejenak. Namun Chang Hyun langsung memanggil klon latihan lain. Baginya, istirahat adalah kemewahan yang belum bisa ia nikmati. Ia berdiri tegak menghadapi latihan berikutnya.
sementara Do Jun hanya bisa menerima kenyataan. Chang Hyun menggenggam senjatanya erat. Di dalam hatinya ia menyadari satu hal penting. Full Bloom memberinya bakat baru setiap kali ia mencapai pencapaian besar. Dan kali ini, ia telah memperoleh skill baru. Dengan tekad bulat, Chang Hyun langsung menerjang monster latihan. Ia melompat ke udara, dan dengan lantang, ia menyebutkan targetnya. Di saat itulah, bakat baru yang baru saja terbangun menunjukkan wujudnya. Sebuah talent bernama Calling Your Attack. Kemampuan ini memungkinkan Chang Hyun menyebutkan nama target atau skill untuk memperkuat serangannya. Efeknya langsung terasa, serangan itu membelah kepala klon. Monster latihan tumbang seketika. Kemenangan pun diraih. Do Jun hanya bisa terpaku. Ia terkejut, bukan hanya karena kekuatan Chang Hyun, tetapi karena sistem menganggap menjatuhkan seorang pembuli sebagai sebuah pencapaian besar. Yang lebih aneh lagi, Chang Hyun tidak pernah memiliki bakat ini di kehidupan sebelumnya. Sebuah skill yang memaksanya berteriak sebelum menyerang. Skill yang pasti akan membuatnya terlihat aneh di mata orang lain. Namun Chang Hyun tidak peduli, selama itu memberinya kekuatan. Malam harinya, di meja makan, keputusan besar pun diambil. Chang Hyun menyatakan bahwa ia akan mengikuti audisi acara Survival Hunter. Ia ingin membuktikan nilainya, karena kini ia sudah memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai hunter. Acara itu bernama Hunter's Next Generation, sebuah reality show nasional, tempat para hunter masa depan diseleksi dan dilatih. Ibunya terlihat khawatir. Ia tahu persaingan di acara itu sangat kejam, terlebih karena sistemnya berbasis divisi. Ayahnya justru berpikir sebaliknya. Ia menilai risiko harus diambil. Pendapat itu memicu perdebatan lama tentang keputusan berani di masa lalu yang berujung kegagalan bisnis. Melihat suasana memanas, Chang Hyun menjelaskan alasannya. Menang berarti mendapatkan senjata khusus buatan pribadi, hadiah uang dalam jumlah besar, serta kesempatan masuk akademi elit atau langsung bergabung dengan tim divisi 3. Ibunya menyadari bahwa semua itu sepadan dengan risikonya. Namun ia tetap mengingatkan bahwa kemenangan tidak dijamin. Chang Hyun justru tersenyum. Ia berjanji akan berusaha sekuat mungkin. Sikap itu membuat kedua orang tuanya terdiam. Akhirnya mereka mengizinkannya ikut serta. Chang Hyun tahu betul kerasnya kompetisi ini. Acara ini digunakan untuk menyaring kandidat terbaik Hunter League di tingkat nasional. Banyak ketidakadilan tersembunyi di baliknya. Namun justru karena itu, ia tidak ingin orang tuanya khawatir. Di kehidupan sebelumnya, ia telah memenangkan begitu banyak turnamen. Mengalahkan para pemula bukanlah masalah baginya. Beberapa waktu kemudian, Chang Hyun terlihat memegang 2 senjata. Ia sedang menjalani tes klon 3 menit dalam seleksi Hunter's Next Generation. Tes itu ia lewati dengan mudah. Sementara itu, di tempat lain, 3 orang duduk di balik meja. Mereka membicarakan tumpukan aplikasi yang akan segera diseleksi. Salah satunya adalah Judge Orocho. Ia menoleh pada Min-suk dari Hunter's Next Generation. Ia mempertanyakan alasan Min-suk menerima posisi juri, padahal sebelumnya ia menolak jabatan tersebut. Min-suk menjelaskan alasannya menerima posisi juri. Meski telah sukses di tingkat internasional, ia ingin kembali fokus pada tanah kelahirannya. Ia berharap bisa menemukan talenta amatir yang benar-benar istimewa. Hakim ketiga, Su Yakmin, menanggapi dengan skeptis. Menurutnya, jika klaim itu benar, Min-suk seharusnya bermain di liga profesional. Lagi pula, akademi sudah menghasilkan banyak amatir berbakat. Mendengar itu, Min-suk Lee menyampaikan pandangannya. Menurutnya, talenta sejati justru sering muncul dari mereka yang dianggap aneh, mereka yang menyimpang dari standar, dan hanya bisa bersinar jika dibimbing dengan cara yang tepat. Arojo kemudian menjelaskan pada hakim federal, fokus utama mereka seharusnya adalah para kontestan, bukan liga. Namun ia menambahkan bahwa pendapatnya bisa berubah jika ia melihat potensi luar biasa dari seseorang seperti Ethan. Meski begitu, ia segera mengesampingkan pikiran tersebut. Bagaimanapun, hak suara mereka setara. Sementara itu, Chang Hyun mulai membuka situs resmi acara tersebut. Ia membaca tujuan program ini, mencari pemain yang akan membentuk masa depan Hunter League. Namun satu hal langsung menarik perhatiannya. Tahap pertama audisi adalah tes tertulis. Saat melihat daftar pertanyaan, Chang Hyun mengernyit. Tes ini jelas dirancang untuk siswa akademis, terlalu detail, terlalu teoritis. Pertanyaan pertama menanyakan pekerjaannya sebelum menjadi hunter. Chang Hyun menjawab singkat, ia tidak memiliki pekerjaan apapun. Pertanyaan kedua menanyakan caranya menghadapi masalah dalam tim. Jawabannya lugas, ia mengambil alih kendali dan memaksa yang lain mengikuti keputusannya. Chang Hyun berhenti sejenak, ia meminum air, lalu melanjutkan. Di titik itu ia menyadari satu hal, audisi ini tidak semudah yang ia bayangkan. Tes tertulisnya jauh lebih sulit dari dugaan. Chang Hyun yakin semua ini bisa ditebus lewat tes praktik. Namun tepat saat itu, sesuatu menarik perhatiannya. Untuk mengakses tahap ketiga, ia harus menekan sebuah tautan. Begitu tombol itu diklik, ruang di sekitarnya langsung berubah. Ia dipindahkan ke dimensi lain. Chang Hyun terdiam.
Ia menyadari bahwa skill seorang hunter ternyata sangat bergantung pada kepribadian dan pengalaman hidup. Teknologi ini benar-benar di luar nalar. Kini ia sendirian di ruang tersebut. Sistem mulai menjelaskan aturan. Ia harus mengalahkan gelombang klon dalam waktu 3 menit. Skala evaluasi ditampilkan. Senjata yang digunakan akan terbentuk dari imajinasinya sendiri. Chang Hyun senyum tipis. Tanpa ragu, ia membentuk senjatanya. 2 pistol berhiaskan permata muncul di tangannya. Chang Hyun justru merasa puas ketika mengetahui bahwa tahap ini adalah tes praktik. Di kehidupan sebelumnya, senjata favoritnya adalah pistol ganda. Biasanya, senjata itu ia perkuat dengan kekuatan arcane. Namun kali ini, metode itu jelas tidak bisa digunakan. Saat hitungan tes hampir dimulai, Chang Hyun langsung mengaktifkan mata penglihatannya. Gelombang pertama klon pun muncul. Targetnya jauh lebih lemah dibanding klon tanker. Itu menandai dimulainya ujian. Tanpa ragu, Chang Hyun mengangkat kedua pistolnya. Ia mulai menembak. Cepat, presisi, tanpa jeda. Sementara itu, di ruang penilaian, reaksi keras mulai muncul. Urajo menilai tindakan itu tidak pantas. Ia mempertanyakan apakah cara seperti ini bisa diterima. Su Yakmin sepakat dengannya. Menurut mereka, ini bukan tujuan dari tes tersebut. Urajo menilai Chang Hyun seperti melakukan kecurangan. Baginya, siapapun bisa membersihkan gelombang klon jika diberi senjata api. Ia bahkan mengungkit hasil tes tertulis Chang Hyun. Jawabannya dianggap tidak serius, terlalu bermasalah. Para juri tak bisa sepenuhnya menyangkal. Dalam dunia hunter, senjata api memang jarang digunakan. Peluru sulit menyimpan mana. Begitu ditembakkan, energinya menghilang. Karena itulah, kebanyakan hunter memilih senjata jarak dekat. Senjata jarak jauh memang ada, namun terbatas pada busur dan crossbow. Lambat, berat, penuh batasan. Namun, Min Suk Lee memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, hanya hunter dengan bakat luar biasa seperti Ethan yang mampu menembakkan banyak peluru bermuatan mana. Justru karena itu, Chang Hyun menarik perhatiannya. Pernyataan itu membuat juri lain terkejut. Lebih mengejutkan lagi, Su Yakmin justru sepakat. Menurutnya, meski tidak disengaja, Chang Hyun telah menemukan cara unik untuk membengkokkan aturan. Pendekatan yang tidak biasa. Min Suk Lee menambahkan satu hal. Jika penampilannya mengecewakan di ronde berikutnya, mereka bisa langsung menjatuhkannya. Namun, ia menegaskan bahwa Chang Hyun dan Ethan jelas memiliki cara berpikir berbeda soal senjata api. Urajo meminta penjelasan. Namun bahkan Min Suk sendiri belum sepenuhnya yakin. Ia sempat berpikir bahwa Chang Hyun mungkin melihat masa depan senjata api di Hunter League. Namun pikiran itu segera ia singkirkan. Saat para juri berdiskusi, Chang Hyun membuat keputusan lain. Ia menyimpan 1 pistol, melanjutkan tes hanya dengan 1 senjata. Melihat itu, Min Suk Lee terdiam. Sementara itu, seseorang menanyakan kondisi Jisoo. Do Jun Kim menjelaskan bahwa Chang Hyun tidak mengalami luka serius. Hal itu terasa janggal bagi sang pelatih. Bagaimanapun, Jisoo bukan petarung jarak dekat yang hebat, namun ia memiliki skill yang sangat kuat. Anehnya, lawannya hanya mengalami cedera ringan. Di sisi lain, kondisi Jisoo justru terlihat cukup parah. Pelatih pun mengalihkan fokusnya. Ia menatap Do Jun Kim dan menanyakan apakah ia akan ikut serta dalam acara TV tersebut. Ia menambahkan bahwa ada hal penting yang ingin ia sampaikan, namun itu akan memakan waktu. Ia ingin tahu apakah teman Do Jun yang melawan Jisoo juga mendaftar di acara itu. Do Jun menjawab jujur, ia belum tahu, ia belum sempat menanyakannya. Tak lama kemudian, pelatih membubarkan mereka. Ia mengatakan bahwa Do Jun pasti sibuk mempersiapkan diri untuk acara yang akan datang. Do Jun pun pamit dan meninggalkan ruangan. Saat berjalan menyusuri lorong, pikiran Do Jun melayang. Ia membayangkan bagaimana sang pengendali gravitasi juga ikut ambil bagian. Jika itu terjadi, acara ini akan menjadi jauh lebih menarik. Hari pun tiba. Matahari bersinar terang di atas stadion utama reality show tersebut. Saat berdiri di depan bangunan raksasa itu, Chang Hyun terdiam sejenak. Ia mengingat berapa banyak tahun yang telah berlalu sejak pertama kali ia memulai karir di stadion ini. Kini ia kembali melangkah ke tempat yang sama, bukan untuk mengulang masa lalu, melainkan untuk menghadapi tantangan baru. Hunter League terbagi menjadi 3 divisi. Divisi tertinggi bertanding di menara-menara khusus, sementara 2 divisi lainnya menggunakan stadion realitas virtual. Dulu, Chang Hyun tidak pernah benar-benar memahami mengapa tempat sebesar ini dibangun. Namun hari ini, melihat lautan manusia yang memadati stadion, jawabannya menjadi jelas. Inilah alasannya. Di tengah kerumunan, para peserta mulai terlihat. Seorang peserta bernama Hang Hian duduk diam, fokus dan penuh konsentrasi. Peserta lain, Hidu Yuyu menunggu dengan sabar, sementara Mong Jiang membiarkan pandangannya menyapu seluruh stadion. Chang Hyun mengamati mereka semua. Ia teringat bahwa acara ini berlangsung bahkan sebelum karirnya dimulai di masa lalu. Namun yang mengejutkannya, banyak wajah familiar muncul di antara para peserta. Beberapa di antaranya memiliki potensi besar. Hal itu membuat Chang Hyun tersenyum tipis. Ia teringat siapa pemenang acara ini di masa lalu.
Namun kali ini, hasilnya akan berbeda. Apapun yang terjadi, Chang Hyun telah memutuskan satu hal, ia akan memenangkan acara ini. Tiba-tiba, Chang Hyun dipanggil dari arah kerumunan. Do Jun Kim melambaikan tangan menunjuk ke kursi kosong di sampingnya. Begitu Chang Hyun duduk, Do Jun langsung memastikan keadaannya. Ia mengaku sempat mengira Chang Hyun akan lama dirawat di rumah sakit. Saat itu, Chang Hyun baru menyadari satu hal. Di mata teman-temannya, kondisinya di restoran pasti terlihat cukup parah. Do Jun kemudian menceritakan kabar terbaru. Pengendali gravitasi itu kini sedang dalam masa percobaan. Namun menurut laporan, ia akan pulih sepenuhnya dalam 3 minggu. Informasi itu membuat Chang Hyun terkejut. Terlebih saat ia melihat sosok Jisoo berada di antara para peserta. Kebingungannya langsung terjawab. Do Jun menjelaskan bahwa Jisoo terpaksa ikut acara ini. Banyak tim profesional menggunakan reality show ini untuk mencari murid akademi berbakat. Jika ingin bertahan, Jisoo harus tampil mengesankan. Tak lama kemudian, siaran resmi dimulai. Kabut perlahan memenuhi stadion. Sorak penonton menggema. Sang komentator menyambut para petualang baru. Ia mengumumkan dimulainya Hunter's Next Generation, sebuah panggung tempat karier para amatir akan dimulai. Saat kabut menghilang, lampu sorot mengarah ke para peserta. Medan tempur virtual pun muncul di tengah stadion. Komentator menyebut acara ini sebagai yang terbesar di dunia, ajang untuk menemukan hunter terbaik masa depan. Setiap peserta di sini telah melampaui ribuan Awakeners lain di seluruh negeri. Ia mengajak penonton memberi tepuk tangan. Para peserta ini adalah 2% terpilih, calon hunter masa depan bangsa. Setelah itu para juri diperkenalkan. Juri pertama adalah Arajo, hunter legendaris Korea, peraih gelar nasional sebanyak 3 kali. Juri kedua adalah Min Suk Lee, hunter Korea terhebat, aktif di Liga Internasional. Do Jun Kim langsung terkejut. Ia tidak menyangka Min Suk Lee akan duduk di kursi juri. Seharusnya pria itu masih bertanding di luar negeri. Lalu juri ketiga diperkenalkan, Soo Yak Min, sosok terkenal di dunia hiburan dan perburuan. Chang Hyun memperhatikan dengan tenang. Ia menyadari betapa besarnya nama 2 juri pertama itu. Di kehidupan sebelumnya, posisi mereka setara dengannya. Namun kali ini, segalanya berbeda. Chang Hyun yakin pada satu hal. Ia mampu melampaui mereka semua. Sang komentator kemudian menjelaskan aturan utama kompetisi. Para peserta amatir akan menghadapi serangkaian tantangan yang dirancang langsung oleh para juri. Peserta terbaik akan keluar sebagai pemenang. Hadiah utamanya membuat seluruh stadion bergemuruh, $360.000, serta 1 senjata khusus buatan bengkel Moura. Mendengar nama itu, Chang Hyun terdiam. Produk Moura dikenal tak ternilai harganya. Bahkan senjata standar saja hampir mustahil didapatkan, apalagi senjata yang dibuat khusus untuk satu orang. Kesadaran itu membuat jantungnya berdebar. Jika ia bisa memenangkan kompetisi ini, masa jayanya bisa kembali jauh lebih cepat dari perkiraannya. Arajo kemudian maju. Ia menjelaskan tantangan pertama kepada 100 peserta terpilih dari total 4.450 pendaftar. Tantangan ini akan menentukan siapa yang benar-benar layak. Para peserta akan menghadapi pertarungan bertahan hidup. Lokasinya adalah sebuah dungeon nyata. Dungeon yang biasanya hanya dimasuki hunter profesional. Tantangan akan berakhir ketika 80 peserta tersingkir. Dungeon tersebut bernama Land of the Lost Souls. Dan peserta dengan skor tertinggi akan mendapatkan bonus khusus untuk tantangan berikutnya. Tanpa penundaan, 100 peserta langsung diteleportasi. Saat tubuhnya terasa ditarik oleh cahaya, Chang Hyun justru tersenyum. Beberapa detik kemudian, kakinya menginjak tanah dungeon, Land of the Lost Souls. Ia langsung mengamati sekelilingnya. Tempat ini terasa sangat familiar. Di kehidupan sebelumnya, final besar pernah digelar di dungeon ini. Chang Hyun mengetahui segalanya. Struktur wilayah, pola monster, mekanisme inti, bahkan keberadaan dungeon tersembunyi. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kini tinggal satu pertanyaan. Langkah apa yang harus ia ambil terlebih dahulu? Di sisi lain, Arajo mengamati dengan penuh perhatian. Ia yakin Chang Hyun tidak akan bisa membengkokkan aturan dalam sebuah survival game. Ia mengakui kecerdikan sang pemuda saat melewati tes praktik dengan mudah. Namun itu belum cukup untuk disebut jenius. Permainan bertahan hidup menuntut segalanya. Insting, pengambilan keputusan, kerjasama, dan kekuatan nyata. Di arena seperti ini, tidak ada ruang bagi penipu. Arajo menatap layar dengan serius. Jika Chang Hyun memang palsu, ia akan tersingkir di sini. Tujuan Araujo sejak awal sangat jelas. Ia ingin menunjukkan pada Chang Hyun bahwa Hunter League bukan tempat main-main. Bahwa arena ini akan menyingkirkan mereka yang tidak layak. Sementara itu, 2 juri lainnya mulai membahas kualitas para peserta. Mereka sepakat bahwa para amatir kali ini memiliki bakat luar biasa.
dan pilihan tantangan Araujo adalah keputusan yang tepat. Survival game hanya akan menyisakan hunter yang benar-benar terampil. Namun, pembicaraan itu terhenti. Sesuatu yang aneh muncul di layar. Salah satu peserta terlihat keluar dari area pertempuran utama. Ketiga juri langsung memperhatikannya, dan saat kamera diperbesar, peserta itu ternyata adalah Chang Hyun. Ia berdiri di depan sebuah struktur aneh, tersembunyi, tidak tercatat di peta. Senyum di wajah Chang Hyun terlihat tidak normal. Araujo langsung terpaku. Ia mengenali lokasi itu, tempat di mana artefak dungeon berada. Artefak adalah harta langka yang tersembunyi di dalam dungeon. Dalam beberapa kasus, siapapun yang mendapatkannya bisa langsung memastikan kemenangan. Masalahnya, lokasi ini tidak pernah diumumkan ke publik. Bahkan pemain divisi 1 pun seharusnya tidak mengetahuinya, apalagi seorang amatir. Kepanikan mulai muncul. Secara logika, tidak mungkin Chang Hyun mengetahui tempat ini. Min Sukli berbisik, menyarankan untuk menghentikan pertandingan jika terjadi masalah. Namun Araujo langsung menolak. Ia menjelaskan bahwa Chang Hyun memasuki area tersembunyi dari replika dungeon nyata, area yang tidak ada di peta dan tidak diketahui siapapun. Mendengar itu, juri lain langsung bertanya tentang isi tempat tersebut. Araujo terdiam sejenak, lalu menjelaskan dengan suara berat. Di dalamnya terdapat Ether, sebuah zat terlarang di Hunter League, kekuatan luar biasa, terlalu berbahaya untuk digunakan di dunia nyata. Dua juri lainnya langsung terkejut. Artefak itu tidak bisa dikeluarkan kecuali pertandingan dihentikan. Namun karena ini dunia virtual, Ether hanya bisa digunakan di dalam dungeon. Araujo menambahkan satu hal penting. Artefak tidak pernah sendirian. Selalu ada penjaga. Keeper, makhluk pelindung yang kekuatannya setara dengan artefak yang dijaganya. Mendengar itu, Araujo sedikit tenang. Ia yakin tak ada amatir yang bisa melewati penjaga artefak. Para juri memperbesar tampilan layar. Kamera menyorot ke dalam dungeon tersembunyi. Di sana, sebuah struktur bercahaya berdiri megah. Penjaganya bernama Q. Chang Hyun menekan sebuah batu tertentu dan jalur rahasia pun terbuka. Ia menghela napas lega. Meski ingatannya tidak sepenuhnya utuh, ia berhasil menemukan dungeon tersembunyi. Chang Hyun tahu, menjatuhkan sang kiper berarti mendapatkan artefak, dan itu akan langsung mengamankan kemenangan di tantangan pertama. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke dalam dungeon tersembunyi. Detik berikutnya, tubuh sang kiper bersinar terang. Bentuknya merekonstruksi ulang. Sebuah sinar energi dahsyat ditembakkan. Chang Hyun meloncat ke samping di saat terakhir. Serangan itu nyaris mengenainya. Serangan itu membuat Chang Hyun terkejut. Ia langsung sadar satu hal. Jika bukan karena pengalaman di kehidupan sebelumnya, ia pasti sudah kalah di sini. Kubus di hadapannya bukan monster biasa. Itu adalah perangkat futuristik yang pernah ditemukan di reruntuhan menara. Di kehidupan lamanya, Chang Hyun pernah mengalahkan benda ini di pertandingan final. Dan kemenangan itu memberinya gelar juara. Karena itulah, begitu ia menemukannya kembali, ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu, Chang Hyun memanfaatkan artefak terlarang. Ia langsung mengubah senjatanya. Dengan transmutasi senjata arcane, pedangnya dibentuk ulang, menjadi sebuah linggis. Prinsipnya sama, baik di kehidupan lama maupun sekarang. Chang Hyun menerjang ke depan. Ia mengayunkan linggis itu dengan presisi. Ujung logamnya diselipkan ke celah-celah mini kubus. Dengan tenaga penuh, ia memaksa bagian itu terpisah. Satu potong terlepas. Chang Hyun menendangnya, lalu menghantamnya kembali dengan linggis. Tubuhnya berputar di udara. Ia menjauh untuk menjaga jarak. Saat mendarat, ia menyadari sesuatu yang penting. Ia berhasil merebut satu fragmen dari sang kiper. Namun ia juga sadar, mengalahkan penjaga artefak dengan kemampuan saat ini tidak akan mudah. Kubus itu mulai berubah bentuk, menyusun ulang dirinya. Itu bukan makhluk hidup, melainkan mesin pelindung relik, dan siapapun yang memahami pola serangannya bisa menjatuhkannya. Dalam sekejap, kiper itu berubah menjadi dua tangan raksasa. Kedua telapak itu menutup cepat, berniat menghancurkan Chang Hyun di antaranya. Ia melompat di detik terakhir. Kematian nyaris menyentuhnya. Meski tahu pola serangannya, jarak sedekat itu tetap mematikan. Namun, Chang Hyun justru tersenyum. Di saat kritis itu, ia telah melakukan satu hal penting. Sebelum menghindar, ia menyelipkan fragmen yang dicurinya di antara dua telapak raksasa tersebut. Tekanan pun terjadi. Retakan muncul. Bunyi pecah, menggema. Potongan tubuh kiper tidak kalah kuat dari keseluruhannya. Dan ketika mesin itu menghancurkan bagian tubuhnya sendiri, hasilnya sudah pasti. Dalam sekejap, kiper itu runtuh. Hancur menjadi kepingan cahaya. Chang Hyun berdiri di sana, lalu mengambil sisa fragmen yang tersisa. Tanpa ragu, Chang Hyun melangkah mendekat. Ia mengambil artefak yang selama ini dijaga ketat. Aether.
Artefak itu ditempatkan di atas altar emas, tersimpan rapi di dalam peti mewah. Meski hanya salinan virtual, Chang Hyun tetap merasa puas. Sudah lama sekali sejak terakhir kali ia melihat benda ini. Semuanya berjalan persis seperti yang ia perkirakan. Dengan itu, artefak Land of the Lost Souls resmi menjadi miliknya. Tanpa membuang waktu, Chang Hyun langsung mengalirkannya ke dalam senjatanya. Namun, tepat saat itu, sesuatu terjadi. Sistem bereaksi. Karena berhasil menjatuhkan Keeper, Chang Hyun memperoleh sebuah skill baru. Skill yang memungkinkan dirinya mereplikasi kekuatan artefak bahkan di luar dungeon. Pemandangan itu membuatnya tersenyum lebar. Tanpa ragu, ia langsung mengujinya. Dengan kemampuan barunya, Chang Hyun membentuk sepasang pistol. Ia langsung menarik pelatuk. Peluru dilepaskan tanpa henti. 3 lubang bersih terbentuk di dinding dungeon. Chang Hyun terdiam sejenak, lalu tersenyum puas. Ini berarti ia bisa kembali menggunakan senjata api jauh lebih cepat dari perkiraannya. Di kehidupan sebelumnya, cadangan mananya yang besar memungkinkan ia menciptakan peluru mana dalam jumlah stabil. Namun, kali ini berbeda. Skill full bloom miliknya belum sepenuhnya aktif. Perkembangannya dipercepat, namun kapasitas mananya jauh lebih kecil. Namun, artefak ini mengubah segalanya. Chang Hyun menyadari satu hal penting. Dengan Aether, kekurangan mana bukan lagi masalah besar. Ia kembali menatap dinding yang berlubang. Pistol masih bisa ia kendalikan dengan baik. Meski untuk senjata berat, ia belum siap. Namun, itu sudah cukup. Kemampuan saat ini lebih dari cukup untuk membuka jalannya sendiri. Sementara itu, di ruang pemantauan, ketiga juri terdiam. Mereka terpaku pada layar. Araujo tidak bisa menyembunyikan ketercukatannya. Ia menyaksikan Chang Hyun kembali menggunakan senjata api dengan bantuan artefak. Juri kedua menambahkan satu hal lain. Kemampuan Chang Hyun menghindari serangan Keeper sangat tidak biasa. Itu membangkitkan rasa penasarannya. Juri ketiga mencoba menjelaskan. Keeper adalah mesin. Polanya bisa dipelajari. Namun tetap saja, tidak masuk akal bagi seorang pemula untuk mengetahui pola tersebut. Araujo mengangguk pelan. Hunter profesional mungkin bisa melakukannya, namun bukan peserta baru. Ia mulai menduga sesuatu. Mungkin, Chang Hyun memiliki skill penglihatan khusus, sebuah kemampuan clairvoyant. Namun, itu belum semuanya. Cara Chang Hyun menjatuhkan Keeper membuatnya semakin tidak nyaman. Menggunakan pecahan tubuh lawan untuk menghancurkan dirinya sendiri adalah taktik yang terlalu bersih, terlalu sempurna. Araujo mengernyit. Pikiran Araujo kembali teringat pada ucapan rekan kerjanya, bahwa hunter paling berbakat seringkali datang dari mereka yang dianggap aneh, bukan dari jalur yang rapi. Kesadaran itu justru membuatnya semakin frustasi. Sementara itu, di Land of the Lost Souls, seorang pemuda bergerak lincah dari satu cabang ke cabang lain, melompat tanpa ragu. Itu adalah Hang Yan. Ia berhenti sejenak dan melihat papan skor. Jumlah kill tertinggi, peringkat 1. Senyum puas muncul di wajahnya. Semuanya berjalan sesuai perhitungan tim 1 dari Akademi Privat Ibu Kota. Hang Yan mendarat dengan mantap. Menurutnya, uji coba pertama akan segera berakhir setelah beberapa eliminasi lagi. Ia merasa tak ada yang bisa menandingi dirinya dalam duel 1 lawan 1. Namun saat ia menembus hutan, suara tembakan tiba-tiba menggema. Hang Yan tersentak, senjata api. Di sisi lain, Chang Hyun mulai menghitung waktu. Ia sadar bahwa 20 peserta harus tersingkir sebelum ronde ini berakhir. Awalnya, ia berpikir untuk mengeliminasi semua orang, namun itu tidak mungkin dilakukan tepat waktu. Maka ia mengubah target, masuk 5 besar. Sejak itu, setiap peserta yang terlihat menjadi targetnya. Namun di tengah pergerakan itu, sesuatu menarik perhatiannya. Sosok yang familiar, Jisoo. Pembuli itu bersembunyi di balik semak tinggi, menahan napas, menunggu mangsa. Saat salah satu peserta masuk ke jangkauannya, Jisoo mengepalkan tangan. Serangan gravitasi dilepaskan secara tiba-tiba. Tanah runtuh, korban terhempas, eliminasi instan. Jisoo tersenyum tipis. Ia keluar dari persembunyian dan berjalan menuju kawah yang baru tercipta. Namun tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya. Jisoo membeku. Saat ia menoleh, darahnya terasa membeku lebih dulu. Chang Hyun, sosok yang pernah mengalahkannya. Ketakutan langsung menguasai tubuhnya. Kakinya melemas, ia jatuh terduduk di tanah. Chang Hyun berdiri tenang di hadapannya, tatapannya dingin. Ia menyampaikan bahwa dirinya punya satu permintaan. Namun begitu Jisoo memahami maksudnya, emosinya langsung meledak. Rasa jijik, rasa amarah, dan penolakan. Reaksi Jisoo jelas tidak menyenangkan bagi Chang Hyun. Namun kali ini, ia tetap bersikap tenang. Ia datang bukan untuk balas dendam,
melainkan untuk meminta bantuan. Sayangnya kesombongan Jisoo justru semakin terlihat. Amarahnya memuncak. Tanpa ragu, ia kembali menggunakan kekuatannya. Serangan gravitasi menghantam tanah di detik terakhir. Namun Changhyun sudah mengantisipasinya. Ia lolos tanpa luka. Changhyun sebenarnya menginginkan satu hal sederhana. Ia ingin Jisoo menggunakan serangan gravitasi dalam area luas dengan daya tekan rendah. Cukup untuk menjatuhkan banyak peserta sekaligus. Namun dari sorot mata Jisoo, jelas terlihat penolakan. Karena itu Changhyun beralih ke cara terakhir, tekanan. Ia menerjang ke depan, dan dengan lantang, ia kembali meneriakkan kata yang sama. Heads. Pukulan demi pukulan mendarat. Kenangan buruk kembali menghantui Jisoo. Rasa takut, rasa kalah, semuanya muncul bersamaan. Hingga akhirnya, Jisoo menyerah. Ia menanyakan tujuan sebenarnya, dan Changhyun menyampaikan niatnya. Sebuah aliansi. Jawaban itu langsung ditolak. Changhyun pun tersenyum. Ia memanggil sebuah pistol, lalu melepaskan satu tembakan. Peluru menghantam tanah, tepat di samping kaki Jisoo. Tanpa ragu, senjata itu diarahkan ke kepalanya. Pesannya jelas. Jika menolak, ia akan dieliminasi di tempat. Beberapa detik berlalu, Jisoo menimbang pilihan, dan dengan terpaksa, ia menerima. Changhyun pun puas. Tak lama kemudian di bagian lain dungeon, dua peserta sedang saling beradu senjata. Mereka tidak menyadari dua bayangan yang mendekat. Serangan gravitasi tiba-tiba menghantam. Keduanya terhenti. Dan sebelum sempat bereaksi, tembakan Changhyun mengakhiri mereka. Jisoo terlihat kesal. Namun ia tidak berkata apa-apa. Saat mereka mulai bergerak lagi, bahaya kembali datang. Sebuah pedang terbang melesat ke arah mereka. Keduanya langsung menyadarinya. Tanpa ragu, Jisoo menggunakan kekuatannya. Pedang itu berhenti di udara. Changhyun tersenyum. Suara tembakannya jelas telah menarik perhatian. Dan benar saja, mereka kini berhadapan dengan satu tim berisi 4 orang. Salah satunya adalah Hang Yolan, peserta berbakat yang telah lama diamati. Dalam Hunter League, pertarungan tim adalah segalanya. Dan meski kekuatan gravitasi Jisoo sangat ofensif, potensi terbesarnya justru ada pada peran pendukung. Para juri mengamati dengan seksama. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Changhyun akan mengeliminasi Jisoo setelah memanfaatkannya? Namun, Aracho segera menyadari sesuatu. Jika memang itu niatnya, Jisoo sudah tersingkir sejak awal. Ketiga juri pun akhirnya memahami situasinya. Di layar, dua pemuda itu sedang berbicara. Changhyun tidak mengancam, ia merekrut. Kesadaran itu membuat rekan Aracho tertarik. Pemilihan Jisoo sebagai pendukung adalah keputusan yang tidak masuk akal. Mereka seharusnya belum pernah bekerja sama. Namun justru disitulah letak keanehannya. Dan mungkin juga letak kekuatannya. Pemandangan itu membuat Min Suk Lee mulai berteori. Ia sempat berpikir bahwa Changhyun mampu menilai skill awakener lain secara langsung. Namun ide itu segera ia singkirkan. Suyak Min justru melihat potensi besar dalam aliansi ini. Kombinasi mereka sangat efisien. Jisoo melumpuhkan target, Changhyun menghabisinya dengan senjata api. Namun Min Suk Lee tidak sepenuhnya setuju. Menurutnya, kerjasama ini tidak sesempurna kelihatannya, karena lawan mereka kali ini adalah hunter yang benar-benar kuat. Dan benar saja, di sisi lain dungeon, Changhyun dan Jisoo kini berhadapan dengan tim berisi 4 orang. Situasi itu membuat Changhyun berpikir cepat. Cara paling efektif memenangkan pertarungan tidak selalu soal strategi, koordinasi, atau perlengkapan. Jawabannya jauh lebih sederhana. Jumlah, menekan lawan dengan keunggulan angka. Dengan hanya satu pengguna gravitasi di sisinya, kekalahan seharusnya menanti dirinya. Dan Changhyun tahu, itulah yang dipikirkan tim lawan. Serangan pertama datang tanpa peringatan. Sebuah pedang terbang melesat ke arahnya. Changhyun menghindar dengan mulus. Ia merasa sedikit bersemangat. Sudah lama ia tidak merasakan pertarungan seperti ini. Lawan di depannya jelas bertakat. Namun ini adalah pengalaman pertama mereka, bukan baginya. Sang manipulator pedang menunjukkan niatnya. Ia ingin menyingkirkan Changhyun terlebih dahulu. Alasannya sederhana, pengguna senjata api dianggap ancaman terbesar. Pedang kembali diluncurkan. Changhyun justru tersenyum. Ia teringat masa lalunya. Di kehidupan sebelumnya, Hang Yolan versi dewasa mampu mengendalikan banyak pedang sekaligus. Namun versi remajanya berbeda. Ia hanya bisa mengontrol satu. Keterbatasan itu adalah celah. Sang manipulator pedang segera berlindung di balik pohon, menghindari rentetan tembakan. Di saat yang sama, Jisoo bergerak ke arah lain. Changhyun langsung menyadari satu hal. Gaya bertarung lawan ini terlalu bergantung pada taktik.
Berbeda dengan versi dewasanya yang jauh lebih agresif. Pedang kembali menyerang. Chang Yuan menghindar di detik terakhir, lalu membalas dengan tembakan cepat. Serangan itu memaksa lawannya mundur. Chang Yuan menyimpulkan satu hal dengan tenang, hunter ini masih hijau. Dalam sekejap, Chang Yuan menghilang dari pandangan. Ia muncul di belakang targetnya, jarak dekat. Bagi pengguna senjata api, jarak seperti ini berarti akhir. Satu tembakan dilepaskan, target tumbang. Namun pertempuran belum selesai. Chang Yuan langsung berlari. Pedang levitasi kembali mengejar dari belakang. Di saat itulah ia mengaktifkan mata penglihatannya. Posisi musuh langsung terbaca. Tempat persembunyian mereka terungkap satu persatu. Saat sang manipulator pedang sibuk bertahan, Chang Yuan melompat ke udara. Bidikannya terkunci pada target pertama. Tembakan dilepaskan. Satu peserta tersingkir. Tanpa jeda, Chang Yuan mengalihkan pandangan. Seorang pemanah terlihat membeku. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Dan Chang Yuan sudah siap menarik pelatuk berikutnya. Dengan satu tarikan pelatuk, pemanah itu langsung tereliminasi. Korban ketujuh. Chang Yuan menarik napas singkat. Di sekitarnya, tak ada lagi peserta lain yang berdiri. Ia mengalihkan bidikan. Sebuah pedang terbang ditembak jatuh dan menghantam tanah. Di hadapannya, berdiri satu orang terakhir, Heng Yan. Hunter berbakat yang jelas terlihat kesal sambil memanggil kembali pedangnya. Chang Yuan memutar pistolnya, lalu menembakkan rentetan peluru. Heng Yan bergerak cepat. Pedangnya menari di udara. Semua peluru berhasil diblok. Meski kecepatan tembakan Chang Yuan menurun karena keterbatasan mana, ia tetap terkesan. Refleks lawannya berada di level tinggi. Namun Chang Yuan tahu satu hal, ia lebih cepat. Rentetan peluru kembali dilepaskan. Kali ini, pertahanan Heng Yan mulai goyah. Ia terpaksa fokus bertahan, tidak bisa menyerang balik. Chang Yuan terus menekan, tanpa henti. Di tengah hujan peluru, Chang Yuan mengaktifkan mata penglihatannya. Ia mengunci satu peluru yang berhasil ditepis. Dengan gerakan presisi, ia menembakkan peluru lain, mengenainya dari samping. Peluru itu berputar, melesat kembali. Sebuah trick shot. Proyektil itu melaju cepat menuju Heng Yan, yang kini kesulitan bertahan. Dalam benak Chang Yuan, kemenangan sudah terlihat. Namun tiba-tiba, alarm keras menggema. Cahaya menyelimuti arena. Dalam sekejap, 20 peserta tersisa ditransfer ke podium. Chang Yuan menggeretakkan gigi. Ia sangat kesal. Pertarungan itu hampir saja berakhir. Tak lama kemudian, layar besar menampilkan para juri. Arajo mengucapkan apresiasi. Para peserta telah membuktikan diri sebagai hunter sejati. Kelompok kecil dari para awakener terpilih. Juri lain menambahkan, mereka tidak mencari pemain hiburan, melainkan pejuang pelindung, seperti para hunter pertama yang mempertaruhkan nyawa mereka. Ronde pertama dianggap selesai. Ronde kedua akan dimulai 7 hari kemudian di stadion utama. Para peserta diminta merenungi kelemahan mereka dan memanfaatkan ruang latihan bebas. Namun saat papan peringkat akhir muncul, Chang Yuan justru membeku. Ia menatap layar dengan tidak percaya. Peringkat 5, 7 eliminasi. Rasa kesal langsung memuncak. Baginya, hasil ini tidak masuk akal.